Cerita ini dimulai pada tahun 1814. Saat itu Sir Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur jenderal Inggris yang berkuasa di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816, mendapatkan laporan tentang adanya sebuah monumen besar yang tersembunyi di dalam hutan. Menanggapi laporan tersebut, Raffles mengutus seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius untuk melakukan penyelidikan dan penggalian situs tersebut dengan bantuan sekitar 200 pekerja lokal. Cornelius dan timnya membersihkan vegetasi yang menutupi struktur candi, dengan menebang pohon, semak-semak, dan membersihkan lapisan tanah serta abu vulkanik yang menutupi relief dan struktur batu candi. Pekerjaan ini melibatkan pengangkatan dan pemindahan batu-batu yang jatuh atau tertutup tanah, serta pembersihan lebih lanjut dari relief-relief yang ditemukan. Setelah sebagian besar candi berhasil dibersihkan, Cornelius mendokumentasikan struktur dan relief yang ditemukan. Dia membuat sketsa dan catatan tentang kondisi candi, untuk dilaporkan kepada Raffles. Raffles kemudian mempublikasikan penemuan ini dalam bukunya The History of Java, pada tahun 1817. Dari sinilah dimulainya Candi Borobudur dikenal hingga ke seluruh dunia. Lalu, dari mana nama Borobudur berasal? Mari kita telisik lebih jauh, bagaimana bangunan megah ini dijuluki sebagai Borobudur. Asal-usul nama Borobudur dalam konteks prasasti, berhubungan erat dengan prasasti Karangtengah atau disebut juga prasasti Kayumbungan. Ditulis pada 5 buah batu bertanggal 746 Saka atau 824 Masehi, yang ditemukan di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini memberikan petunjuk penting, tentang nama asli atau istilah, yang digunakan untuk menyebut candi yang megah ini pada masa lampau. Prasasti Karangtengah dan Candi Borobudur merupakan dua artefak sejarah yang sangat penting, dari masa kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah pada abad ke-9 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Jawa kuno, dengan memberikan catatan berharga mengenai pembangunan beberapa candi penting pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Salah satu informasi paling signifikan dari prasasti ini adalah penyebutan nama Bumi Sambara, yang secara luas diyakini merujuk pada Candi Borobudur. De Casparis, seorang epigraf dan arkeolog Belanda, mendasarkan teorinya pada analisis linguistik dan studi prasasti, termasuk prasasti Karangtengah. Ia mengaitkan nama Bumi Sambara dengan Borobudur, yang telah melalui proses evolusi nama, yang melibatkan perubahan fonetik dan pengaruh bahasa lokal dari waktu ke waktu. Nama Bumi Sambara terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu bumi yang berarti tanah atau bumi, dan Sambara yang berarti kumpulan atau kebajikan. Secara keseluruhan, Bumi Sambara dapat diartikan sebagai gunung kumpulan kebajikan atau gunung yang dihasilkan dari tumpukan kebajikan. Interpretasi ini didukung oleh fakta bahwa Borobudur merupakan candi yang sangat besar dan kompleks, penuh dengan relief dan stupa yang menggambarkan ajaran dan kebajikan Buddha. Oleh karena itu, nama ini sangat cocok dengan karakteristik dan tujuan candi sebagai tempat pemujaan dan ziarah bagi umat Buddha.